Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran fikih di MTS dan MA. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah tujuan atau cita-cita seseorang. Jadi, metode adalah cara untuk mempermudah dalam pencapaian atau suatu tujuan. Nah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'a yang berkenan amal perbuatan berdasarkan dalil-dalilnya. Dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya dalam suatu kegiatan belajar mengajar, pembelajaran fikih baik di sekolah maupun di madrasah, seseorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada anak didik atau siswa seringkali ditemui bahwa guru tersebut mengalami kesulitan baik dalam memilih, menetapkan, serta menerapkan metode tersebut ke dalam proses belajar mengajar. Jadi untuk itu makalah ini akan membahas tentang metode pembelajaran fikih sehingga nantinya proses pembelajaran tersebut dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Rumusan masalah yang akan dibahas di sini yaitu bagaimana ruang lingkup mata pelajaran fikih di MTS dan MA dan bagaimana metode pembelajaran fikih di MTS dan di MA. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui ruang lingkup mata pembelajaran fikih di MTS dan MA dan mengetahui metode pembelajaran fikih di MTS dan MA. Pembahasan pengertian fikih. Fikih dalam arti tekstual dapat diartikan pemahaman dan perilaku yang diambil dari agama. Kajian dalam fikih meliputi masalah ubudiyah, persoalan-persoalan ibadah, ahwal al-syar'iyah yaitu keluarga, dan muamalah masyarakat dan syiasyah yaitu negara. Senada dengan pengertian di atas, Sumanto Al-Qurtubi melihat fikih merupakan kajian ilmu Islam yang digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap sebuah kasus tertentu dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam yang ada. Nah, jadi dalam perkembangan selanjutnya, fikih mampu menginterpretasikan teks-teks agama secara tekstual. Itu dalam pengertian fikih tersebut, maka dalam konteks pembelajaran fikih di sekolah adalah salah satu bagian pelajaran pokok yang termasuk dalam kurikulum pendidikan agama Islam yaitu PAI yang diberikan pada siswa-siswa madrasah Tsanawiyah yaitu MTS dan madrasah aliyah yaitu MA. Selanjutnya di sini ada pembelajaran fikih di MA dan di MTS. Jadi mata pelajaran fikih dalam kurikulum MTS adalah salah satu bagian mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan pembiasaan. Mata pelajaran fikih di madrasah aliyah adalah salah satu mata pelajaran yang pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di madrasah Tsanawiyah atau SMP. Jadi peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian fikih yang baik menyangkut aspek iyadah maupun muamalah yang dilandasi oleh kaidah-kaidah fikih maupun usul fikih. Tujuan bidang studi fikih di MTS bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan akli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kafah, yaitu sempurna. Jadi mata pelajaran fikih di madrasah aliyah berfungsi untuk penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat. Membentukkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan di masyarakat. Dan pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
dan pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui fikih Islam. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidik yang lebih tinggi. Ruang lingkup materi bidang studi fikih di Madrasah Aliyah. Ruang lingkup fikih di Madrasah Aliyah dalam kurikulum berbasis kompetensi berisi pokok-pokok materi, yaitu berhubungan dengan manusia dengan Allah, yaitu toharoh, sholat, zakat, haji, akikah, sodaqoh, infak, hadiah, dan wakaf. Jadi hubungan manusia dengan sesama manusia. Bidang ini meliputi muamalah, munakahat, penyelenggaraan jenazah dan takziah, warisan, jinayat, hubul, wadhan, dan kependudukan. Hubungan manusia dengan alam, yaitu dan lingkungan. Bidang ini mencakup materi pemeliharaan terhadap kehidupan makanan dan minuman yang dihalalkan dan diharamkan, binatang disembelihan dan ketentuannya. Ruang lingkup mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah meliputi kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya, hikmah kurban dan akikah, pengurusan jenazah, tentang wakalah dan ketentuan syiyasah syariah, hukum taklifi, dasar-dasar istinbat, kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya. Berikut ada materi fikih MTS dan MA. Yang pertama ada MTS, yaitu bersuci, sholat, azan dan iqomah, zikir dan doa, sholat sunnah, puasa, zakat, haji dan umroh, dan makanan dan minuman yang haram dan halal, dan muamalah. Dan yang MA yaitu ada prinsip ibadah, zakat, haji, kurban dan akikah, pengurusan jenazah, konsep ekonomi Islam, pelepasan dan perubahan harta, wakalah dan suluh, dan kafalah, dan riba bank dan asuransi. Metode yang digunakan pertama ada diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Selanjutnya ada metode demonstrasi, ialah belajar dan mengajar. Metode yang digunakan oleh seseorang guru atau orang luar yang sengaja didatangkan atau murid sekalipun untuk mempertunjukkan gerakan-gerakan suatu proses dengan prosedur yang benar disertai keterangan-keterangannya. Selanjutnya ada metode ceramah, yaitu kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata. Dan selanjutnya ada metode cartridge, yaitu merupakan suatu strategi pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu berisi informasi atau materi pembelajaran. Selanjutnya ada pameran, yaitu merupakan bentuk metode penyuluhan yang dapat digunakan dalam memanfaatkan momen yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan terakhir ada metode kerja kelompok, yaitu mengajar di mana siswa dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencapai tujuan belajar yang ditandai dengan adanya kerjasama dari tiap anggota kelompok tersebut. Dan yang terakhir ada penutup. Pada hakikatnya, semua metode pembelajaran itu bagus, tetapi harus disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Berbeda materi belajar, berbeda pula metode yang digunakan. Jadi tujuan pembelajaran fikih di MTS atau di MA adalah untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil, nakli, dan akli. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.